Ya, kalau untuk pengen jadi TKHI, ya, pasti kita harus mempersiapkan diri ya. Itu ada istilah apa? Duit 3M. Apa lagi nih? Hitung-hitungan angka. Berat mana nih? Petugas, plotter sama apa ya? Ingin yang bisa jauh ya. Nah, yang di kloter lain itu dia maju satu persatu ke supirnya. Kemudian setelah lama aja duduk kembali terus komen itu duduk di sebelah saya. Kok kita kan sama ya mau ke Arafah, kok jamaah yang dari Solo kok tenang-tenang aja gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sebuah podcast yang cukup menarik yang perlu kita nanti-nantikan, yang jelas lebih keren dari Nextcode. Ya, lebih keren pasti itu. Ya, kita saingan dengan podcast yang terkenal. Inilah dia yang lagi ngetrend, lagi hit di era sudah Jepara bersama Obseria, obrolan seru dan ceria. Oke, buat kawan semua sahabat ceria, sahabat Obseria, hari ini kita kehadiran tamu-tamu yang cukup keren nih. Tamu-tamu yang pertama bisa perkenalkan, yang saya kenalin ya, kenal sendiri nih. Haji Martanto. Wih, Dan yang kedua nih, Haji Mukhlas. Assalamualaikum. Dan yang ketiga ini adalah Haji Dr. Dita. Assalamualaikum. Oke, buat sahabat ceria, kali ini kita akan ngobrolin tentang sebuah program pemerintah yang cukup keren ya. Kalau nggak salah tentang TKHI. Dan apa sih TKHI ini? TKHI itu apa tuh? Singkatan apa tuh? Itu merupakan singkatan dari Tenaga Kesehatan Haji Indonesia, dok. Wah, tenaga kesehatan haji ya. Ya. Jadi ente semua ini sudah pernah menjadi TKHI semua ya, Bro? Alhamdulillah. On berapa dong? Ini dong. On berapa? Tendeng buat lari di tahun ini. Senior. Ya, buat teman-teman semuanya, kita akan obrolin tentang mungkin bagi tenaga kesehatan ya yang berminat nanti untuk menjadi TKHI, ini sebuah kata kuncinya. Kita akan obrolin dengan beliau-beliau ini, para haji-haji yang ada di sini. Ya, sebenarnya begini nih, mungkin buat Dr. Dita ya, ini ya buat Haji Dita nih. Kira-kira apa sih dulu yang memotivasi Anda itu Pak Haji daftar untuk ikut TKHI gitu? Gitu. Dulu waktu bahkan saya sebelum lulus itu pengen banget itu menjadi petugas haji, dok. Dalam bayangan saya dulu yang memotivasi saya itu ya, kita sebagai tenaga kesehatan kapan lagi gitu ya kita bisa bertugas sebagai dokter, saya dan teman-teman ini sebagai perawat, sekaligus mudah-mudahan dapat juga ibadahnya, dok. Wah, keren ini. Nah, mudah-mudahan itu bisa menjadi motivasi buat kita semua, dok. Kawan, waktu saya hampir lulus itu udah pokoknya saya nanti mau jadi petugas, seperti itu. Wah, jadi dari niat yang dalam ya akhirnya kesampaian. Ini karena menurut saya nih gini, kita kalau orang haji yang model-model kayak gini itu ya kita hajinya dapat, iya kan? Terus pahala pahala hajinya dapat, pahala melayaninya dapat, dan tentunya juga pahala honornya dapat ya. Yang Bonus lah, dok. Nah, ngomong-ngomong nih, ini siapa nih yang mau ngomong nih, kalau untuk menjadi seorang TKHI, apa sih langkah-langkah jalur-jalur yang harus dilalui gitu? Mungkin Bang Haji. Ya, kalau untuk pengen jadi TKHI, ya, pasti kita harus mempersiapkan diri ya. Itu ada istilah apa? Duit 3M.
Apa tuh duit TKR-nya? Harus maksudnya duit TKR kita harus bayar supaya nanti pinjam TKR itu gimana itu? Yang pertama adalah doa. Oh, still doa. Anda harus berdoa. Doa itu Niat juga termasuk doa gitu kan? Kesehatan Bang Haji Dita ini ya. Iya dong. kemudian ada Usaha. sekarang doa kita usaha. Kemudian duit ikhtiar istilahnya dengan kita daftar nggak tahu itu nggak mungkin daftar di daftarnya kemudian T-nya tawakal setelah ikhtiar kita Wah nih buat para sahabat Obseria di sahabat ceria ternyata keren banget beliau ini. Mereka itu membuat lari-lari itu keren, duit nih ternyata doa dan niat itu tadi ya, dan yang U-nya usaha, ikhtiar, dan ini tawakal ya. 3M-nya belum, Bob? Ada 3M-nya lagi. Ada dong. duitnya buat Bob duit 3 apa Yang mana dok? Kita harus memantapkan hati dok, bahwa kita itu kesana sebagai petugas dok. Kita harus memantapkan hati bahwa di sana kita mengikhtiarkan diri untuk bertugas melayani tamu-tamu Allah dok. Kemudian M yang kedua itu meluruskan niat dok. Niat kita tuh ya kita di sana sebagai petugas dok. Yang sebagai jamaah kita di sana fokusnya untuk bertugas melayani tamu-tamu Allah. Kemudian yang M yang ketiga itu memantaskan diri dok. Kita harus memantaskan diri baik itu di hadapan diri sendiri dan di hadapan Allah SWT bahwa kita merupakan calon-calon petugas kesehatan haji yang baik untuk jamaah. layak yang dipanggil oleh Allah dan baik Allah dan labbaik Allahumma labbaik Labbaik la syarika lak labbaik. Jadi buat teman-teman semuanya, kira-kira kalau kalian itu ya pada saat bertugas nih ada problematika, oh saya kepengen ibadah ini, saya kepengen ibadah itu, tiba-tiba ada jemaah yang ya bukan jemaah dari daerah lain, dari yang kita kenal, ada gimana sikap kalian itu? Allah ada keadaan seperti itu, kita tetap posisi dan profesional kita sebagai petugas kesehatan haji. Oh gitu ya. Kita harus tetap memfokuskan pada tugas kita, bahwanya kita ada melayani jamaah haji dari Indonesia. Jadi tidak terbatas sama jamaah yang di kloter yang dimanapun gitu ya, tidak dari mana provinsi manapun, bahkan dari negara-negara ada yang misalnya ada Butuh bantuan. kita tolong juga. Keren. Wanita buat para pemirsa, jadi kalau kita memang berniat untuk menjadi TKHI itu ya seperti disampaikan Bang Haji Muklas ya, kita harus benar-benar berfokus bahwa kita itu di sana kan melayani. Karena aku yakin ya, dari kita melayani pasien itu kan pasti dinikmati pahala kita kan, pasti pahala yang nolong, pahala ibadahnya, dan itu sudah pasti insya Allah akan mendapatkan keberkahannya. Nah tadi ada kata-kata kloter nih, sebenarnya sih apa bedanya ya petugas TKHI yang di kloter atau kadang-kadang yang di rumah sakit atau apa namanya itu PP apa? PPI-nya ya, itu apa sih yang membedakan di antara, dan kalian pernah ya yang kloter siapa yang tadi ya Yang kloter yang ada berita gimana nih? Saya ada pengalaman sebagai petugas kesehatan haji di kloter dok, sebagai TKHI kalau dulu kita menyebutnya, kalau sekarang itu TKH kloter dok. Oh sekarang bahasanya sudah berubah. Kalau kita di kloter ya kita bertugas hanya di lingkup satu kloter dok, kelompok terbang dok, bisa membawa total itu ada 360 orang. Banyak juga dok. Saya dokter 1 ditemani dengan perawat 2 orang dok. Ya itu sebagai tenaga kesehatan, kita tenaga kesehatan haji itu 3 orang kesehatan untuk mendampingi kurang lebih berarti sisanya dok dari 360 itu. Lah itu kita di sana ya tugasnya ya sebagai pelayan, melindungi, melayani dan pembinaan dok. Ya dok. Jadi kita bahkan sebelum kita berangkat pun kita sudah bertugas dok. Kita pembinaan bagaimana tips-tipsnya selama di Arab Saudi,
kemudian di Dibekali teman ilmu haji, tak manasik haji juga. iya dok, kita dibekali juga dok sama yang Manasik haji yang saya. iya dok. Nanti kita juga menjelaskan bagaimana masalah manasik kesehatan haji dok. Oh gitu. Itu sebelum berangkat. Selama di sana kita juga melakukan hal-hal yang berhubungan dengan perlindungan dan pelayanan dok. Kita mungkin di sana ada visitasi dok, dan ada jamaah yang membutuhkan obat kita juga berikan seperti itu. Bahkan ada jamaah yang membutuhkan rujukan dok, kita juga rujuk dok ke klinik kesehatan haji kita yang ada di Madinah dan di Mekah dok. Nah itu kalau rujuk nanti ke arah PPIH ya gitu ya. Nah itu kalau PPIH sendiri apa itu? Kalau PPIA itu, Saya lagi pernah ke sana ya PPIH ya. Aku tak minum kopi nanti ya. malah juga dong. Minum. Beda nih. Kembali ke itu kakak apa? PPIH ya. Kalau PPIH itu terdiri dua dok, ada PPIH bidang kesehatan, PPIH yang dari kemudian. Kalau saya kan bidang kesehatan, jadi saya di bagian PPIH kesehatan. Bila saya 7 ada bagian promosi, ada bagian TGC, ada bagian surveillance, ada 7 bagian semuanya. Ada bagian sanitasi, ada bagian gizi. Saya termasuk di bagian tim KKI. Oh, Kalau di sini ya kayak di rumah sakitnya dasar Iya. Di dasar kloter, misalnya ada kegawatan yang tidak bisa ditangani oleh kloter, dirujuknya ke KKI sebelum ke rumah sakit harus koordinasinya ke KKI dulu. Kalau KKI tidak memungkinkan, ini pasien ini misalnya tidak memungkinkan di KKI, bisa langsung ke Arab Saudi, tapi dengan koordinasi dulu ke tim KKI. Kalau hitung-hitungan angka nih, hitung-hitungan angka, berat mana nih petugas plotter sama apa ya? Mungkin yang bisa jauh ya. Tapi mungkin saya pikir kalau saya pikir nggak ada yang berat ya. Hukumannya tidak kuatnya ada happy. Walaupun di TKI menurut pendapat saya itu tetap kita karena niatnya lurus untuk melayani, kita diberikan kekuatan oleh Allah, kita diberikan untuk melayani, jadinya kita senang, kita happy, alhamdulillah kita diberikan kesehatan lurus ya, tanpa 24 jam kita bekerja, alhamdulillah diberikan kesehatan oleh Allah, kita terus dapat melayani tamu-tamu. Nih kalau kita ngomong haji ya, kadang-kadang kan udah terlalu asik nih, kurang asik kalau kita nggak ngomong kejadian-kejadian yang di sana. Ada kejadian-kejadian yang saya ceritakan nggak Bang Eji? Yang di sana yang membuat kita ternyup, yang membuat kita wow, kalau kita membuat apa? Ada nggak Bang? Pasti ada ya dok ya, karena setiap haji pasti ada cerita mas, dan setiap orang punya pengalaman sendiri-sendiri ya. Jadi haji itu never ending story. Keren nih gini buat teman-teman semuanya. Haji itu never ending story. Artinya apa? Artinya orang yang udah pernah berangkat kepengen berangkat lagi. Ceritanya berbeda. Gimana Bang? Jadi kalau saya ada banyak sih sebenarnya, tapi salah satunya pada waktu itu kami akan berangkat ke Arafat untuk wukuf di Arafah ya. Jadi kita sebagian besar jamaah itu melaksanakan tarwiyah ya. Tarwiyah sebagian besar, tinggal 30 jamaah yang enggak ikut tarwiyah. Kalau tarwiyah memang kebijakan Tarwiyah itu ibaratnya dia memisah dengan petugas kloter gitu ya. Nah, berangkat dulu. Kita Delapan bermalam Mina dong. sedikit melalui di Mina, dan itu kebijakannya memang tidak didampingi oleh provinsi. Jadi berangkat dulu mereka, kemudian sisanya kita semua petugas itu mendampingi yang lihat kami yang tidak terlihat ya, tidak terlihat. Jadwal kita itu jam 11 malam, mulai jam setengah 9 malam waktu Arab Saudi. Kita sudah mulai siap-siap turun ya dari lantai atas, turun di lobi, kemudian di situ ya karena memang suasana orang ya, jadi nggak bisa jam 11 itu berangkat. Akhirnya ngawal sampai jam setengah 1, dan
datang bis ya, bis, dan itu juga bukan bis dari maktab kita, jadi bis dari maktab lain yang hanya membawa itu 20 orang dari kloter lain. Tetap kita ikut. Nah, dari situ perjalanan dari hotel ke Arafah kalau standar kan kurang lebih setengah jam lah ya. Nah, kita itu berangkat dari 12:30. Nah, kalau sudah sampai Arafah jam 2-an itulah, jam 2 atau jam 2:30 sudah masuk Arafah. Tapi kita tidak bisa turun. Jadi hampir kita itu muter sampai 5 kali. Arafah sampai ke Musdalifah muter ya Pak. Itu rasanya sampai jalur itu. Jadi muter karena nggak bisa balik ya. Jadi kita udah. Nah, di situ ada jamaah dari kloter lain, sudah panik ya, sudah telepon sana, telepon sini, sampai hampir semua orang jamaah dari kloter lain itu maju ke sopir. Intinya protes ya, kok bisa, tapi kan bahasanya tidak ada bangsa ini berbeda. Kemudian muter udah lama itu nggak ketemu tenda kita ya. Sebenarnya sih sudah, tapi ya, karena di seberang jalan dan itu ada pembatas, nggak boleh turun jalan dari situ. Artinya muter lagi. Tapi lah yang di kloter lain itu dia maju satu persatu, ke supirnya. Kemudian setelah lama aja duduk kembali terus supir komen itu duduk di sebelah saya. Kok kita kan sama ya mau ke Arafah, kok jamaah yang dari Solo kok tenang-tenang aja gitu. Karena mereka khawatir nanti kalau sampai di Arafah kesiangan telat itu perjalanan itu. Padahal kan sebenarnya walaupun di bis ya tetap sah kalau udah masuk Arafah. Gitu, jadi mereka ya itu karena pentingnya pengetahuan fikih manasik haji seperti itu. Jadi ya mereka istilahnya apa ya, kalau bahasa Jawanya itu gumun. Kok dari Solo itu tenang-tenang aja ya. Apalagi kita ada artinya tuh mungkin artinya begini ya, yang bisa dipetik bahwa perjalanan ke haji itu harus dibekali dengan ilmu terus kemudian sabar, terus perbanyak istighfar. Akhirnya dalam perjalanan itu ada yang sadar udah sabar dan ini istighfar baru-baru ada istighfar akhirnya jam setelah itu ketemu dia sebenarnya sudah ketemu. Akhirnya tim kloter kita memutuskan untuk berhenti aja, nanti kita jalan dakwah. Artinya seperti itu sama mau seperti apa. Alhamdulillah, berarti intinya gitu ya. Cerita Bang Haji ini ya emang untuk berangkat haji itu kita harus dibekali dengan ilmu. Makanya ada manasik. Makanya buat para TKHI maupun para calon jemaah haji, kalau berhaji hendaklah dibekali dengan ilmu. Salah satunya yaitu ilmu manasik. Dan harus dibekali dengan kesabaran, karena banyak yang menggugurkan tentang kesabaran itu kan, karena tentang haji pada haji itu kan. Nah mungkin nih buat kalian nih untuk menjadi TKHI itu syarat-syarat atau rule yang harus dilalui dari selain niat daftar itu gimana sih? Apa pengalaman-pengalaman yang bisa mungkin tesnya harus bagaimana? Ada tesnya nggak? Ada. Gimana rulenya? Ini siapa yang menjawab, dokter kita? Ada tesnya dok. Ada tesnya dok. Jadi memang untuk menjadi seorang petugas itu ada beberapa seleksi yang harus dilalui dok. Tahapan dok. Ada beberapa timeline yang harus dilewati. Yang pertama itu kita harus mendaftar online dok. Oh gitu. Ya itu tadi didaftarin kempes.go.id dok. Mudah-mudahan belum berubah ya. Nanti ya bisa dilihat nih di mana di dot. Di sini nih nanti dilihat di sini ya. Ya itu. Nanti kita mau buat akun di sana. Kalau yang belum punya akun kita daftar di sana. Nanti setelah daftar selesai, masa pendaftaran selesai, nanti akan diseleksi online ya Bang. Oleh Puskes Haji akan diseleksi online.
ada penilaian dari apa yang kita tulis di website tersebut. Kemudian kalau kita lolos seleksi online, kita akan ujian dok. Ujiannya itu namanya tes wawasan kesehatan haji dok. Itu ujian kita multiple choice, ngerjain online dari tempat masing-masing, pakai Zoom dok sekarang. Ada pengawasannya dan sekarang hanya satu kali ya. Hanya ada satu kesempatan untuk mendapat nilai setinggi-tingginya. Itu. Setelah itu kalau kita lolos nanti akan dilanjutkan dengan tes kesehatan. Tes kesehatan nanti ada beberapa MCU yang harus kita periksa dan ada tes kesehatan jiwa sederhana ya. Itu juga nanti diperiksa sama dokter Okto dok kalau di sini. Nah nanti setelah itu lolos baru kita akan menjalani BIMTEK ya. Kita ada pelatihan dok di Dono Hudan kurang lebih 10 hari. Kemudian di kemarin itu di Magelang ya, sama ya, Salaman Magelang dok. Itu juga kurang lebih 10 hari dok. Nanti setelah itu baru selesai kita langsung pembinaan ke kloter. Kemudian nanti kita berangkat. Very buat teman-teman dan tentunya mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan saya doakan siapapun yang menonton ini dan berminat untuk menjadi seorang TKI, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan untuk menjadi petugas TKI. Sekali lagi inilah kita dari Opseria, obrolan seru dan ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dulu minum. Bangunin dulu, pas.